Gara-gara gue bahas Snapdragon 7 Gen 3, kalian minta gue buat bahas Dimensity 8300 juga. Ya udah, lo emang tuh ya pada senang gitu dapat ilmu baru. Kayak penonton dari Deddy Corbuzier aja, lo tuh pada smart people kayaknya nih. Tapi emang si Dimensity 8300 adalah chipset MediaTek yang gokil gitu. Kayaknya kalau kita lihat-lihat ini, dia ini bisa menggantikan tahtanya Snapdragon 7 Plus Gen 2 kemarin gitu. Dan kelihat calon handphone itu siapa yang bakal pakai si chipset ini gitu. Bandingin aja dari leak yang ada tentang chipset ini dengan Geekbench Poco F5 yang pernah kita tes. Dan hasilnya, skornya mungkin ini kebut-kebutan ya. Kalau misalkan kita lihat di multinya, Dimensity 8300 ini lebih perform dibandingkan singlenya yang ada di 7 Plus Gen 2-nya Poco F5 kita. Menarik gak tuh? Ya, menarik sih kalau menurut gue ya. Jadi artinya pula apa? Ya ini handphone, ini kemungkinan bakal digunakan pada handphone apa? Nah, ya walaupun ini belum resmi ya, belum tahu. Cuman yang paling jelas ini handphone leak-nya itu bakal digunakan di handphone Redmi K70 series cuy. Yang biasanya kalau masuk Indo punya kemungkinan masuk sebagai handphone Poco baru, Poco F6 gitu, kemungkinan besar. Ini potensi besar nih. Ya gue berharap sih masuk Indo lagi ya. Dan jujur aja si MediaTek ini di tahun 2023 akhir dan menjelang si 2024 itu kayaknya bakalan boom banget gitu. Karena kita bisa lihat sebelumnya 9300 itu disanjung banget walaupun digunakan di Vivo X100. Sedangkan 8 Gen 3 itu banyak kabarnya itu chipset panas. Dan juga si 8300 ini performance kayak si 7 Plus Gen 2. Sedangkan 7 Gen 3 kemarin malah downgrade gitu ya. Ya ini sih sebenarnya siap-siap aja Snapdragon nih. Kalau bisa sih kalian ini mengencourage produsen handphonenya ini untuk mengoptimalisasi handphonenya biar bisa menggunakan chipsetnya di tahun depan gitu. Karena ya gue nggak tahu kalau misalkan bener-bener mentah-mentah tuh pakai chipset, ya nasibnya bakalan gimana gitu. Karena ya Xiaomi 14 ini ada informasi kalau dia bakalan overheat dan juga si 7 Gen 2 lambat gitu ya. Tapi gue nggak tahu. Ya semoga aja. Ya pasti ini kan gue belum tahu bener atau tidaknya ya, karena ini cuma spekulasi aja yang ada di internet. Jadi sih gue benar-benar masih pengen nyobain langsung secara fisiknya si handphone, si Snapdragon dan juga Dimensity yang baru ini ya. Jadi no hard feeling nih buat Snapdragon. Gue masih belum benar-benar gila gitu sama kekurangan yang ada di Snapdragon. Dimensity 8300 yang waktu rilis itu di waktu yang dekat dengan 7 Gen 3, apa aja sih yang baru? Ya yang jelas ini 8000 series Dimensity adalah chipset kelas atasnya si Dimensity, yang mana ini belum sampai flagship kayak 9000 series. Jadi lo bisa expect ya ada beberapa fitur-fitur yang nggak ada pada flagshipnya aja. Kalau arsitektur tetap sama, dia pakai racikan 1+3+4 yang mana prime, performance dan juga efisiensi core. Dan sayangnya dia belum pakai prime yang kayak si Cortex X2 ataupun Cortex X3 yang baru ya. Cuma ini menarik dari segi frekuensinya, mereka ini udah cukup kencang-kencang ya. Tapi daripada bingung, kita langsung aja bandingin SoC ini sama SoC sebelumnya si 8200 Dimensity, terus juga 7 Gen 3 serta 7 Plus Gen 2. Yang kita mulai dulu dari 8300 dengan 8200, kita bisa lihat di sini ada upgrade besar dari chipset performance core-nya yaitu A78 ke A715. Ini chipset dari tahun 2020 naik ke 2022. Si efisiensi core-nya pun juga naik dari A55 naik ke A510. Dari tahun 2017 naik ke 2022. Dan tentunya frekuensi prime core-nya sama efisiensi core-nya pun juga ikut naik. Ini kita harus jelasin ya, prime core itu kita sebutnya itu sebuah jajarannya aja ya. Cuman kalau dari segi isinya, ya tetap aja prime core yang digunakan pada 8300 ini masih performance core-nya ya gitu. Jadi kalian jangan sampai salah ya. Selanjutnya untuk si 8300 ini kalau misalnya dibandingkan dengan 7 Plus Gen 2, dia sama punya frekuensi lebih besar secara rata dan dia itu pakai Cortex A series itu yang baru-baru semua. Ya minusnya paling dia nggak pakai Cortex X2 kayak 7 Plus Gen 2 yang mungkin jelas banget di pengetesan Geekbench tadi si 8300 ini kalah gitu. Jadi ini penjelasan kenapanya gitu ya. Lalu kalau misalnya dibandingkan dengan 8300 dan juga 7 Gen 3, ya ini udah kelihatan lah ya apa bedanya gitu. Dia itu tetap sama menggunakan tipe core yang sama-sama pakai A715 sama A510 ya.
Terus juga dia itu secara frekuensi jauh banget ya untuk perbedaannya. Jadi udah jelas kenapa 7 Gen 3 sekarang kan kayak why, dan 8300 kenapa wah menarik banget gitu. Ya secara data sih ini si Dimensity 8300 udah bagus banget ya konfigurasinya, dan ini pun jelas ya lebih tinggi dibanding 8200 karena dia itu udah pakai ini ya, arsitektur generasi ketiganya si 4 nanometer TSMC, jadi lebih menarik gitu. Tapi nggak sampai itu aja, dia itu ada peningkatan lain yang sama-sama menariknya. Yang pertama, dari memori RAM-nya ini di-upgrade. Dari LPDDR5 aja, sekarang pakai LPDDR5X. So, speed memorinya lebih kencang dan juga storage-nya naik. Dia dari UFS 3.1 naik ke UFS 4 kayak pakai SoC flagship Pak. Jadi LPDDR5X sama UFS 4 ini menarik banget. Dari di sini aja tuh kayak MediaTek udah kelihatan nggak mau kalah sama si 7 Plus Gen 2 tahun lalu, bukan tahun ini gitu. Jadi yang udah ngebabat abis 8200 di counter lagi pakai 8300. Ini sih MediaTek gila banget ya di 8300 kayak ini. Yang mana sebenarnya bagus sih, tapi ya harus hati-hati nanti kalau misalnya upgrade ke 8400 nanti sulit lagi gitu 7 Gen 3. Ya ini kita sama-sama senang, sama-sama khawatir juga gitu. Dan ini pun jelas ini bukan chipset rebrandingnya MediaTek ya. Ini adalah chipset baru yang masih fresh from the oven gitu. Tapi ya udahlah ya. Apalagi nih kira-kira yang dibawa sama 8300. Kalau spek sheet sih udah ya. Kira-kira performance gainnya gimana nih? Sebenarnya sih dari performance gainnya standar ya. Kalau misalnya dibandingkan dari 8200-nya mereka, dia itu ada peningkatan sebesar 20% CPU performance dan 30% power efisiensinya. Lalu ada peningkatan juga dari segi GPU-nya, peningkatan performance itu sampai 60% dan juga power efisiensinya naik 55% ya. Ini jadi selain dari GPU-nya, dari CPU-nya aja, si GPU-nya tuh udah pakai GPU Mali yang baru ya. Ini menarik cuy. Terus juga sekarang dia ngebawa MediaTek APU 780. Jadi ini setipe sama flagship-nya. Dia itu mau ngebawa generative AI ya untuk pada seri 8000 seriesnya. Ini beda sama 7 Gen 3 yang setahu gua itu AI-nya untuk sekedar ya buat performance di under the table-nya aja gitu, buat di performance, ya security dan macam-macamnya gitu. Terus di ISP-nya dia pun satu level di bawah si Dimensity 9300, dia itu menggunakan MediaTek Imagic 980. Dan kalau misalnya kita lihat spek sheet-nya lain pun sebenarnya nggak kelihatan fresh ya. Ini kayak udah rata kanannya aja gitu untuk settingan mentoknya. Lalu untuk layar jaringan 5G ya udah di-improve, tapi ya nggak terlalu menarik buat kita bahas ya. Jadi ya kalau misalnya dari teknologi barunya sih gue belum lihat ya, karena dari list-list itu ya udah sama-sama aja ya. Jadi kelihatannya MediaTek ini masih main aman, belum kasih super resolutionnya untuk gamingnya ataupun ray tracing 8000 series belum jelas gitu, atau gimana, karena pas gue lihat itu dia nggak ada mention soal Hyper Engine 6-nya si MediaTek gitu. Jadi ini gue belum tahu, belum make sure juga. Dan sebenarnya sih ya udah juga nggak apa-apa, asalkan performance kencang pasti main game yang kencang. Lagi pula untuk kayak ray tracing, super resolution kan belum semua game itu diadaptasiin. Jadi ya gitu sih. Setidaknya Dimensity ini udah ganas banget lah mainnya. Tapi baik lagi, Dimensity ya kadang nggak se-advance si Snapdragon ya. On par aja, di setaranya aja. Ya walaupun di performance sama, tapi kadang Snapdragon itu bisa memberikan nilai lebih dibanding MediaTek. Jadi ya sebenarnya nggak usah terlalu ekspektasi tinggi, mungkin lu bisa dapat AnTuTu besar, tapi yang lainnya itu masih biasa aja. Bahkan belum jelas lagi apa si handphone ini bakal ngebawa semua teknologi yang ada pada MediaTek atau enggak gitu. Jadi sebenarnya ya udah ini chipset yang kenceng aja, tapi kita bisa lihat handphone yang dibawa, apalagi si Redmi K70 ini. Tapi ya udahlah, setidaknya ini kan nggak downgrade aja gitu daripada si 8200 ya. Kalau menurut kalian gimana sama chipset satu ini? Nah, kita bahas sedikit tentang si Redmi K70 series yang kabarnya pakai chipset ini. Tepatnya di Redmi K70e ya, pakai Dimensity 8300 Ultra, yang ultranya ini mungkin jelasnya itu adalah ya peningkatan di bagian ISP-nya menggunakan racikannya si Xiaomi. Ini menarik banget dan mungkin ini bisa dipakai juga di 14T-nya Xiaomi nanti gitu. Dan buat si Redmi K70e ini sebenarnya menarik ya, selain dari Geekbench yang tadi, dia pun udah keluarin AnTuTu-nya yang bukan leak ya, bener-bener PD, bisa keluarin AnTuTu V10-nya di skor 1,5 juta. Ini kayak rasa 8 Gen 2 Redmi Magic 8S Pro gitu yang dikurangin 100.000 doang poinnya. Ini kenceng banget gitu. Ya kalau dari pengetesannya pun juga udah ada ya. Dia pakai game open world nih, rata kanan, stabil di 58 FPS, dan dites dari orang China pun sana
maksimal suhunya itu cuma di 44,7 derajat Celcius. Ini memang agak hangat sih, bahkan suka panas gitu. Ya ini ya gua nggak tahu sih. Ini spek gokil sih, cuman udah kelihatan lagi si Dimensity itu udah sangat menjanjikan. Kita tunggu aja hasil handphonenya itu seperti apa. Dan sebenarnya sih kita tunggu bakal masuk atau enggak. Kalau enggak ya udah, itu handphone bakalan stay di Diarcom sama itu bercupu aja. Kita nggak bakal coba gitu. Apakah bakal overheat ya gue nggak tahu. Apakah bakal stuttering gue nggak tahu. Dan anomali-anomali lainnya pun bakal muncul juga atau tidak. Ya kita nggak tahu kalau misalnya handphonenya itu bakal resmi atau enggak. Ya gue berharap si 8300 ini bakal menjadi chipset yang bisa dioptimalin sama si produsen handphonenya. Dan gue berharap bakalan banyak pakai chipset ini, nggak cuma si Redmi aja gitu. Setidaknya sih launch kali ini ya untuk high spec ini sangat menjanjikan dan menarik banget si 8300-nya. Ya mungkin itu dulu pembahasan gue dari 8300 Dimensity MediaTek gitu ya. Terima kasih buat kalian udah tonton. Silahkan aja diskusi di bawah, mendingan Snapdragon atau MediaTek di tahun ini. Dan jujur aja gue masih senang karena kepedean gue, optimisannya gue sama MediaTek di tahun ini tuh kayak terbayarkan gitu. Jadi gue senang gitu bisa ngajar Gary tuh wah nggak suka dia MediaTek bagus gitu. Sekarang pusing Snapdragon itu kabarnya panas semua. Jadi gue masih senang gitu MediaTek masih bagus, masih pede nih gue sama MediaTek. Dan jangan lupa share teman-teman kalian buat diskusinya. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, dan semua link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk tonton video nyantai selanjutnya. Nonton video nyantai selanjutnya ya. Bye bye.